Di sudut bumi ini ada dunia hijau yang tak pernah tidur. Pohon-pohon berbisik ditiup angin, burung-burung bernyanyi merayakan pagi, dan disinilah bumi bernapas. Tapi bayangkan dalam sekejap semua itu hilang tertelan lautan api. Lalu apa yang membuat surga kecil ini berubah menjadi neraka? Kebakaran hutan kini kian sering melanda Indonesia. Bukan hanya angka dalam berita, namun ini adalah luka nyata yang terus membekas di tubuh bumi kita. Kebakaran hutan juga meluas di wilayah Kalimantan Barat. Petugas gabungan BPBD, relawan hingga TNI Polri terus berjibaku melakukan patroli dan pemadaman karena ancaman kabut asap. Luasnya lahan yang terbakar hingga mencapai puluhan hektar membuat tim pemadam gabungan kesulitan. Minimnya sumber air dan selang yang pendek menjadi kendala. Sanggau menjadi wilayah dengan titik api terbanyak dari total hampir 1.900 titik api yang tersebar di Kalimantan Barat. Imbasnya, kabut asap menyelimuti Kalimantan Barat baik pagi maupun malam hari, serta memperburuk kualitas udara. Sebagian pelaku pembakaran telah ditangkap polisi. Kebakaran hutan yang kian marak terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam ataupun faktor buatan. Salah satu contoh dari faktor alam yaitu cuaca ekstrim seperti suhu yang tinggi dan kekeringan yang berkepanjangan membuat tanaman dan pepohonan menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Contoh faktor buatan yaitu aktivitas manusia yang merugikan, seperti manusia yang membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan tanpa dipadamkan dengan benar, sehingga menimbulkan percikan api di area yang kering, terutama pada saat musim kemarau. Akibatnya, lebih dari sekadar hutan yang hilang, kesehatan terganggu, terutama pada anak-anak dan lansia. Kabut asap bisa menyebar ke kota, menutup sekolah, bandara, dan aktivitas masyarakat. Ribuan hewan pun kehilangan habitatnya, dan bumi kehilangan paru-parunya. Namun, semua ini bukan akhir dari cerita. Kita masih punya harapan. Harapan itu tumbuh dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama. Kita bisa mulai dari para petani, sahabat setia bumi. Dengan membuka pintu edukasi, kita ajak mereka mengenal cara bertani tanpa membakar lahan. Memberikan pilihan bukan hanya larangan, agar tanah tetap subur tanpa harus mengorbankan hutan. Lalu kita perkuat garis pertahanan di tengah belantara. Petugas patroli hutan harus kita dukung, diberi pelatihan, dilengkapi peralatan, dan diawasi dengan penuh komitmen. Mereka adalah garda terdepan, penjaga kehidupan yang tak selalu terlihat. Di sisi lain, alat pemadam kebakaran ringan harus tersedia di setiap titik rawan terdekat dengan hutan. Tidak tersembunyi jauh, tetapi siap pakai dalam hitungan detik ketika kebakaran teridentifikasi. Dan setelah semuanya selesai, mari melakukan reboisasi, menanam kembali hutan yang telah rusak untuk memulihkan kembali ekosistem yang ada. Dengan adanya reboisasi, area hutan yang sebelumnya tandus dan rawan kebakaran akan kembali tumbuh vegetasi sehingga kelembapan udara dan tanah dapat terjaga.